Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Semoga anak-anak ibu semuanya selalu diberikan kesehatan. Dan ingat di masa pandemi yang belum berakhir ini, untuk selalu menjaga kesehatan dan imunitas tubuh agar tidak terpapar COVID-19. Oke, di video pembelajaran sosiologi kali ini kita akan membahas mengenai analisis artikel ya yang pernah Ibu sampaikan sebelumnya, yaitu mengenai marginalisasi perempuan di sektor pertanian di kawasan Jawa Timur yang didorong oleh aspek budaya dan psikologis. Seperti apa penjelasannya? Mari kita simak video pembelajaran berikut ini. Oke, ya, anak-anak ibu semuanya. Ini ya artikel yang kemarin untuk dianalisis, yaitu mengenai marginalisasi perempuan di sektor pertanian di kawasan Jawa Timur yang didorong oleh pengaruh aspek budaya dan psikologis. Ya, ini berdasarkan materi yang sudah kita pelajari sebelumnya mengenai marginalisasi yang merupakan salah satu dampak negatif dari perubahan sosial yang terjadi di masyarakat kita. Ya. Oke, apa sih sebenarnya marginalisasi itu? Ya, Ibu yakin kalian semua sudah tahu. Ya, jadi marginalisasi adalah suatu keadaan ya lemah mungkin dalam hal secara fisik, tidak memiliki power, kekuatan gitu ya, atau masyarakat yang terpinggirkan. Kata lainnya mungkin tersubordinasi ya, terpinggirkan, tidak berdaya seperti itu. Nah, sebenarnya faktor yang mendorong masyarakat untuk menjadi kaum yang terpinggirkan ini atau termarginal itu banyak sekali ya. Kalau berdasarkan buku kemarin ya ataupun hal yang bisa kita amati di masyarakat sekitar kita, ya misal di kawasan kumuh atau kawasan pinggiran ya, masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan yang tidak beruntung. Nah, itu kan contoh-contoh yang termarginal atau terpinggirkan. Nah, faktornya yaitu tadi mungkin karena satu kemiskinan, atau yang kedua karena pengangguran, kemudian juga karena pendidikan yang rendah ya. Pendidikan yang rendah itu sangat mempengaruhi kualitas diri kita untuk bisa mengakses pekerjaan yang lebih baik ya, untuk bisa memiliki kecakapan, keterampilan sehingga bisa berperan baik dalam hal ekonomi begitu ya. Ataupun karena budaya, pembentukan budaya itu juga bisa membuat sekelompok masyarakat termarginal. Dalam hal ini misalnya perempuan. Dan marginalisasi perempuan ini dalam aspek budaya sebenarnya tidak terlepas dari adanya bias gender atau ketimpangan gender ya. Nah, bias gender ataupun ketimpangan gender ini juga tidak terlepas dari adanya sistem patriarki yang masih melekat di sebagian masyarakat kita. Nah, apa sih ketimpangan gender itu? Begini ya, bahwa gender itu berbeda dengan seks atau jenis kelamin ya, jenis kelamin laki-laki perempuan itu bukan. Itu untuk membedakan jenis kelamin laki-laki perempuan. Tapi kalau gender itu lebih ke perbedaan peran yang diperoleh antara laki-laki dan perempuan yang tercipta atau terkonstruksi oleh sebuah budaya dalam masyarakat. Itulah kenapa kita tidak heran jika kita melihat kawasan mungkin yang lebih pedalaman atau kawasan daerah desa itu akan berbeda dengan kawasan kota. Kawasan yang modern atau lebih maju, secara pemikiran lebih maju. Kemudian ada hak-hak perempuan yang lebih diperbolehkan gitu ya dibandingkan di kawasan pedalaman tadi atau desa tadi yang kadang-kadang tidak memperbolehkan perempuan untuk banyak berperan gitu ya dalam sektor-sektor ekonomi ataupun dalam pendidikan ya, itu ya. Nah, jadi patriarki itu sebuah sistem ya tadi, sistem yang membedakan posisi laki-laki. Jadi laki-laki dewasa itu dianggap sentral, dianggap utama, dan berbeda di mana perempuan ataupun anak-anak kadang dianggap lemah, dianggap hanya mendampingi laki-laki saja.
Nah, paham-paham ini harus kita kita kurangi, kita minimalisir ya. Kalau bisa malah dihilangkan sebenarnya ya. Mengingat kita sudah emansipasi seperti ini, zaman sudah semakin modern seperti ini ya. Dengan sampai patriarki masih terus melekat di masyarakat kita dan terus-menerus kita budayakan, itu jangan sampai ya. Nah, ini sangat berkaitan sekali dengan artikel atau analisis ya, artikel hasil penelitian yang bagus sekali ini ya menurut Ibu ya, yang berjudul Marginalisasi Perempuan di Sektor Pertanian Jawa Timur yang didorong oleh aspek budaya dan psikologis. Nanti kita akan lihat dalam hal budaya apa saja yang mempengaruhi, kemudian psikologisnya juga seperti apa ya. Oke, ini artikelnya Ibu tampilkan di sini ya. Ini penulisnya Melly Noviriani, ini lecturer ya, beliau seorang dosen ya. Ini jadi bagus sekali ya. Kalian harus sering-sering analisis artikel seperti ini sangat menambah wawasan kita ya. Oke, nah sebelum kita membahas ke apa hasil-hasil yang disampaikan dikemukakan di sini, nah sebenarnya melalui artikel ini kita juga jadi tahu gitu. Ternyata marginalisasi itu tidak hanya terjadi di kawasan Jawa Timur tadi saja, di negara Indonesia saja, tapi ternyata di banyak negara-negara lain di dunia juga masih banyak sekali terjadi marginalisasi perempuan ya, ini ya. Nah, di sini ada riset global dari Coveta AgriScience ini ya, menghubungkan konsumen dengan informasi seputar pertanian yang menunjukkan bahwa diskriminasi gender di pertanian ternyata ditemukan di 17 negara di seluruh dunia. Bahkan prosentasenya tinggi nih ya, 78% perempuan ya sampai dengan 52% ini ya, dari India hingga Amerika Serikat yang mengalami diskriminasi atau marginalisasi ya, ini. Nah, kita akan lebih banyak melihat apa yang terjadi di perempuan-perempuan petani yang ada di Jawa Timur itu ya. Nah, ini ya secara aspek kulturalnya ya, perempuan petani bawang ini ya, bawang merah di Pare atau Kabupaten Kediri, kemudian Leices ini ya, Kabupaten Probolinggo. Mereka terlibat dalam proses produksi pertanian tadi ya, pertanian bawang merah ya, mulai dari penyiapan bibit, penanaman, penyiraman, panen, pemasaran produk. Ini berarti kan peran mereka hampir keseluruhan, peran mereka sangat penting ya. Lalu aspek diskriminasinya, marginalisasinya di sebelah mana gitu ya. Nih, mereka tidak terlibat dalam penyiapan lahan dan pemupukan karena pekerjaan ini membutuhkan tenaga yang besar sehingga lebih banyak dikerjakan oleh laki-laki. Nah, ini biasanya karena budaya tadi ya, kebiasaan kalau budaya itu mengajarkan kita kalau pekerjaan-pekerjaan yang fisik atau berat itu ya laki-laki aja gitu. Perempuan tidak perlu, perempuan bantu aja. Nah, ini secara budayanya begitu ya. Nah, untuk di Leicester sendiri, karakter budaya perempuan ini ya, sebenarnya mereka pekerja keras sehingga mereka aktif banget ya, aktif terlibat di semua tahapan produksi bawang merah dan bahkan membentuk cara kerja yang spesifik gitu. Tapi apa masalahnya yang terjadi di sini? Pengetahuan mereka minim, pengetahuan tradisional. Itu berarti di sini ada akses pendidikan yang kurang atau terbatas. Nah, ini ya marginalisasi ini ya. Jadi perempuan tidak perlulah gitu tahu banyak tentang tata cara, tidak perlu mengenyam pendidikan yang tinggi, tidak perlu mengetahui cara bertani yang lebih baik, lebih modern, lebih efektif, efisien ini ya. Pengetahuan yang tradisional ini ya, sehingga ini kurang membuka pintu bagi pengetahuan dan informasi baru mengenai cara bertani tersebut ya. Nah, kemudian kalau yang terjadi di daerah Pare ini, mereka juga keterbatasan ini ya, terbatas dalam informasi, pengendalian hama dan penyakit. Ya karena apa? Karena rata-rata mereka tidak dilibatkan di proses ini gitu. Padahal sebenarnya boleh, bisa gitu. Perempuan oke, kan tadi mereka bekerja keras nih, tapi kenapa tidak dilibatkan di sini gitu. Nah, ini membatasi kontrol mereka pada manfaat dari bertani itu. Bahkan dalam hal manfaat ekonomi ya gitu ya.
Nah, hal yang paling menonjol yang menjadi permasalahan adalah ternyata di sini ada pembedaan diskriminasi yang terlihat jelas di mana di keluarga petani miskin perempuan diberikan akses pada pengelolaan penghasilan. Jadi gini, kalau mereka keluarganya mungkin miskin itu kan penghasilannya minim. Tapi penghasilan minim itu malah seolah-olah laki-laki menyerahkan ke perempuan, silahkan dengan penghasilan yang minim itu bagaimana caranya bisa memenuhi seluruh kebutuhan hidup gitu. Tapi sebaliknya, ya di keluarga petani yang lebih kaya, malah perempuan tidak diberikan akses untuk mengelola penghasilan mereka. Nah ini, ya kenapa gitu ya? Kenapa perempuan tidak boleh mengelola, memegang uang gitu? Jadi apa yang terjadi di sini gitu ya? Nah ini kan diskriminasi ya. Berarti kan tadi ada paham-paham, ada budaya-budaya tertentu yang memang tidak mengizinkan perempuan tadi untuk mengelola keuangan, padahal sukses gitu ya. Ini. Nah, hal ini mengindikasikan bahwa perempuan tidak dipercaya untuk mengelola pendapatan yang besar, tapi dituntut mampu mengelola pendapatan yang terbatas. Ya ini ya. Ini jadi kelihatan ya sebenarnya maksud dari aspek budaya itu apa sih, kayak ya kebiasaan lah ya. Kebiasaan yang turun temurun dari dulu kayak gitu, sekarang masih dipertahankan itu kan aspek budaya ya. Itu ya. Nah ini konstruksi. Nah di sini ternyata ditemukan juga ada konstruksi budaya yang patriarki yang membuat perempuan petani dan peternak masih melihat peran mereka hanya melengkapi peran laki-laki saja gitu. Jadi ini bahkan maaf ya bahwa patriarki itu tidak hanya di kawasan desa aja sebenarnya ya, kawasan pedalaman gitu. Bahkan kadang di masyarakat kota atau modern sekalipun masih ada paham-paham patriarki, tapi tidak kita sadari. Seperti apa? Misal begini ya, ya mungkin ibu contohkan aja dalam kehidupan kita sehari-hari. Kadang tuh ranah domestik atau ranah dapur, pekerjaan rumah itu ya pekerjaan istri, pekerjaan perempuan. Itu harus dilatih ke anak perempuan, tapi anak laki-laki tidak perlu belajar ranah domestik, tidak perlu bisa memasak, tidak perlu membantu pekerjaan rumah. Nah, ini salah ini, pola pemikiran atau pendidikan yang masih sebenarnya masih mempertahankan sistem patriarki ini. Nah, ini karena sudah membudaya kan akhirnya sulit gitu ya untuk kita atasi. Tapi bisa gitu kita atasi. Kalian bisa mengatasinya dengan cara apa? Ya ini, kita melek dengan pendidikan, kita melek dengan pemahaman ya. Kita memahami apa itu kesetaraan gender, apa itu bias gender gitu ya, itu. Nah, kemudian kita lihat dari sisi psikologisnya seperti apa ya. Nah, ini konstruksi budaya tadi yang menghambat peran perempuan untuk bertani mendapatkan hak setara dengan laki-laki, akhirnya mempengaruhi psikologis mereka gitu. Jadi ya udahlah kayak gitu kan. Jadi secara psikis udah terbawa gitu ya. Nih ya, perempuan akhirnya jadi pasif gitu, pasif ya. Nah ini ya, dalam kasus tertentu menerima konstruksi ya, membuat mereka bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan keluarga yang tadi, keluarga yang miskin kayak gitu. Nah ini ya, harus mampu bertahan dengan penghasilan yang ada, sementara yang kaya tidak diberi akses untuk mengelola uang hasil pertanian gitu. Nah, ini juga ditemukan kasusnya selain tadi pertanian bawang merah juga ini juga di kasus perempuan peternak sapi ya. Perempuan-perempuan merasa sungkan mengikuti program penyuluhan dari pemerintah karena apa? Karena mayoritas seringnya yang ikut penyuluhan, ikut pelatihan itu laki-laki gitu. Jadi perempuan mungkin malu gitu ya, aduh mau mau ikut, mau berangkat tapi biasanya kan laki-laki gitu. Nah ini ya. Nah, apa sih yang bisa dilakukan? Sebenarnya di sini sudah ada solusi-solusinya. Tapi terkait dengan permasalahan marginalisasi secara umum yang terjadi di masyarakat kita juga sebenarnya bisa gitu mengambil solusi-solusi yang lain seperti tadi meningkatkan skill kita, ya. Kemudian belajar atau mengenyam pendidikan. Nah, itu kan cara-cara untuk melawan adanya budaya patriarki dan memahami konsep kesetaraan perempuan dengan laki-laki kayak gitu. Sehingga apa? Sehingga dampak negatif dari perubahan sosial bisa lebih ditekan dan harapannya eh,
perubahan sosial yang sebenarnya saat ini menuntut kita untuk hidup modern ini, ya jangan sampailah paham-paham patriarki tadi ternyata masih membatasi akses-akses kita untuk benar-benar hidup secara modern ya, berdasarkan rasional kayak gitu ya kemarin ya. Itu. Nah, kalau berdasarkan apa namanya solusi di sini nih ya, kolektivitas perempuan bisa menjadi pintu masuk strategis baik bagi kedua upaya tersebut. Jadi kolektivitas gitu ya. Jadi kayak ya perempuan harus beranilah gitu walaupun kebiasaannya malu, kan udah biasa laki-laki gitu, tapi perempuan di sini harus berani gitu mengambil tindakan, mengambil peran, mungkin membentuk organisasi perempuan gitu ya, untuk melakukan pelatihan, pendidikan, informasi yang terbaru seperti itu ya. Nah ini, adanya proses partisipasi dari perempuan dalam mengambil keputusan secara kolektif, harapannya bisa meningkatkan kepercayaan diri mereka dan menyadari pentingnya peran mereka yang setara dengan laki-laki. Nah, seperti itu. Baiklah anak-anak ibu semuanya, demikian tadi pembahasan kita mengenai marginalisasi serta faktor pendorongnya dan dampaknya ya yang bisa kita ambil dari artikel hasil penelitian mengenai marginalisasi yang terjadi di sektor pertanian di Jawa Timur yang didorong oleh aspek budaya dan psikologis. Semoga bisa dipahami dan sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Spirit Sosiologi. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.